Apa kabar masyarakat? Apa kabar Indonesia? Welcome to Society Project. Ya, kembali lagi bersama saya yang udah lama tidak bergabung dalam video. dalam Anda diganti acara lagi ini. selama haji. Ya, karena Selama 2 hari. berhubung saya juga bekerja di rumah sakit, jadi saya sedikit menjauh dari kalian semua agar Jauh Pak. baik-baik saja. Oke, gimana puasanya hari ini? Apa baik-baik saja? Insya Allah sampai akhir nanti. Insya Allah sampai akhir nanti. Apa ada yang bolong hari ini? Enggak dong, belum ada dong. Belum ada. Pak Janes, Alhamdulillah masih lancar. sahur nggak pagi tadi? 2 kali nggak sahur. 2 kali nggak sahur. Nggak ada yang bangunin Pak. Tapi aman puasanya? Aman. masih. Alhamdulillah. Tapi tadi ada teman gua tadi chat WA Mm-mm. mau ngajakin, kayaknya mau kode-kode mau makan tadi tuh. Itu kayaknya saya deh. Iya betul. Ya sudah, jangan bahas bayam lah, nggak enak di sini bahas bayam. Mungkin hari ini juga masih Ramadan, masih Ramadan ketiga atau keempat? Keempat dari mana? Seminggu coy. Wah, udah seminggu ya? Iya. Udah seminggu? Hampir, Udah hampir seminggu. Ya, karena juga tidak Oke, kita akan membahas hari ini tentang Hari Buruh. Ya, kita tahu Hari Buruh di Indonesia itu sangat kental dengan aksi ke jalan, tetapi pada tahun ini sedikit terhalangi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita masuk saja langsung ke pembahasan. Mungkin kita langsung ke Pak Janes, gimana? Hari Buruh atau Mede ya, Hari Buruh Internasional biasanya dilakukan aksi ke jalan, aksi damai oleh para buruh itu baik di Indonesia maupun di dunia di internasional ya. Internasional, ya. Betul. Jadi mereka menuntut hak-hak buruh yang terutama karena Hari Buruh juga munculnya pertama kali itu di Amerika Serikat. Para buruh-buruh waktu itu memperjuangkan jam kerja mereka, yaitu dari jam 18 jam kerja sampai mereka menuntut untuk 8 jam per hari. 8 jam per hari. Sedangkan di Indonesia juga salah satu contoh pahlawan buruh itu Marsina, mungkin kita semua tahu. Marsina ya. Hak-hak buruh juga gitu. Dan di saat ini ya di tengah wabah COVID-19 tentu tidak ada aksi-aksi seperti itu. Namun saya lihat di teman-teman di media sosial itu banyak sekali teman-teman mahasiswa maupun buruh mengadakan yang namanya diskusi online. Diskusi online. Untuk supaya memang ada sesuatu yang mereka bahas apapun masalah yang terdapat di Hari Buruh. Karena kita lihat adanya Omnibus Law yang dimana banyak sekali tidak menguntungkan bagi buruh di Indonesia. Gitu. Oke, jadi aksinya mungkin kita di media sosial Ya, kan betul, mungkin ya. sosial. Kalau menurut Pak Wo sebagai buruh yang ada di Palembang ini, menurut Anda gimana? Apakah UMR kita atau UMP kita harus dinaikkan atau tetap begini-begini saja? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat sulit sekali, Mas. Iya. Jadi begini, menurut saya kalau menyikapi Hari Buruh itu sangat bervariasi. Bervariasi. Iya. Ada buruh tani. Buruh tani ya? Iya, ada buruh pabrik. Ya, banyak sih buruh. Termasuk editor itu buruh. Buruh juga? Iya. Buruh editor ya? Buruh editor. Itu buruh Oke. editor. Kalau dari saya sendiri, dari pribadi saya, dari lingkungan kerja saya itu nggak ada yang spesialnya. Nggak ada spesial. Hari buruh ya udah tanggal merah. Libur ya? Iya, nggak juga libur. Nggak libur? Nggak juga libur dong. Masih kerja. Masih kerja. Kalau menurut Bapak nih, untuk upah sekarang untuk Sumatera Selatan, apakah udah lumayan? Apa masih gitu-gitu aja? Kalau di masalah kurang ya kurang sih kan. Kurang, Masalah kurang. Kalau bicara masalah kurang, kalau untuk dicukup-cukupi ya cukup. Ya tergantung dari kebijakan perusahaannya sih. Kecuali kalau perusahaan itu udah maju, udah berkembang, tapi gajinya masih begitu-begitu aja, ya sangat disayangkan. Betul, Untuk betul. apa ada pelopor
hari buruh ya kan. Betul. Kalau Serikat pekerja lah kayak gitu ya. Nah, itu. Kalau menurut saya nih, mungkin ke Pak Janes nih. Saya mau tanya, kan ada mungkin perusahaan itu yang tidak menaati aturan dari pemerintah soal upah minimum. Menurut Pak Janes itu gimana? Yang jelas menurut saya itu menyalahi aturan ya. Menyalahi aturan. Pemerintah itu sudah menetapkan upah minimum kayak gitu. Jadi untuk di PMA sendiri itu 3.170 kalau nggak salah ya. Ini. Nggak tahu saya. Masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang mematok gaji itu di bawah standar. Bahkan ada yang tidak ada gaji tapi benefit kayak gitu. Itu juga ada perusahaan seperti itu. Tapi menurut saya ini perusahaan itu melanggar dari peraturan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu otomatis berarti hak dari pekerjanya tidak tersampaikan langsung. Iya, dia tersampaikan langsung. Apalagi kalau misalkan kerjanya berat tetapi upahnya tidak sesuai dengan itu. Ya benar kata Pak tadi, kalau misalnya perusahaan itu besar enak, misalnya kalau gajinya bahkan ada melebihi dari betul. Memang ada di Palembang seperti itu dan beberapa perusahaan lah. Betul. Kalau di tempat Pak Wo gimana? Upah minimumnya sesuai UMR Sumatera Selatan atau di bawah itu? Mendekati sesuai. Mendekati. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Perusahaan mana Pak? Iya. Ya mungkin tidak boleh disebutkan di sini Pak ya perusahaannya di mana. Kalau sekarang ada suatu terobosan dari pemerintah yaitu berlakunya kartu prakerja. Ya. Yang menurut sebagian orang itu sangat baik untuk orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi untuk sebagian orang juga itu nanti menjebak orang itu sendiri, manusia itu sendiri. Menurut Pak Janes gimana tentang prakerja ini? Sebenarnya tentang prakerja kemarin kita udah bahas juga Society Project tentang prakerja, tapi untuk kita bahas lebih dalam karena sampai saat ini baru tadi ada infonya itu pengumuman yang gelombang ketiga gitu. Gelombang ketiga. Sudah gelombang ketiga sudah diumumkan. Kemungkinan kalau untuk total yang mendapatkan itu bisa nyampe 500.000 untuk seluruh gelombang. Karena di gelombang pertama itu 160.000 lebih, gelombang kedua 280.000 lebih, dan gelombang ini belum tahu infonya berapa gitu. Itu manusia yang diterimanya? Iya, manusia mendapatkan prakerja. Sedangkan kalau untuk pendaftar itu sudah mendekati angka 10 juta gitu. Pendaftar sudah mendekati 10 juta. Berarti tingkat pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi ya? Ya makanya kemarin saya juga sempat menulis artikel tentang prakerja itu sendiri, di mana prakerja itu menurut saya itu lebih ke mubazir lah. Mubazir? Iya, lebih membuang mubazir. Uang negara. Membuang-buangkan uang saja gitu. Jadi untuk kalau memang untuk membantu pekerja yang ada di Indonesia atau membantu buruh, tentunya kita harus memperhatikan banyak aspek gitu. Jangan cuma langsung dikasih kartu dapat uang, pemerintah dikatakan berhasil untuk mengatasi pengangguran. Karena kalau itu menurut saya salah besar gitu. Sebenarnya prakerja itu mungkin Pak Janis tahu nggak gimana sih kita cara mendapatkan kartu prakerja itu? Kita daftar melalui apa iya, gitu? Kalau untuk mendapatkan itu bisa di websitenya itu langsung prakerja.go.id, kemudian Anda pilih menu daftar. Setelah itu kita masukkan email, nanti mendapatkan notifikasi, kemudian kita masukkan data-data kita gitu. Oh, seperti itu. Nunggu pengumuman. Nunggu Jadi pengumuman. ada mana nih pekerja? Ada tesnya nggak itu Pak? Hah? Ada tesnya nggak? Tesnya ada itu. Ada tesnya. Ini ada teman gua nih. Teman gua nih bekerja di suatu perusahaan yang benefitnya lumayan besar gitu. Tapi dia kemarin iseng-iseng buat daftar. Oh, jadi pekerja itu bisa ikut pekerja yang memang dia udah dapat pekerjaan, tapi dia bisa tetap ikut mendaftar di prakerja ini? Ya itu, makanya kita tanyakan sistemnya itu seperti apa, kayak gitu. Apalagi kan sekarang ini pengangguran ada 2 juta lebih yang di PHK karena COVID ini. Jadi temen gua tuh dia daftar prakerja dan pada gelombang kedua dia lulus prakerja. Diterima. Padahal dia sudah mempunyai pekerjaan yang benefitnya tinggi. Jadi dia cuma dapat itu ya iseng-iseng, akhirnya dia mendapatkan prakerja itu. Oke. Kalau Pak Wo, kemarin saya dengar ikut prakerja gelombang keberapa? Kalau saya udah pernah ikut prakerja.
Untuk pengurus saya nggak lulus, alhamdulillah saya nggak lulus. Nggak lulus. Iya. Jadi iseng-iseng aja. Ya, saya iseng-iseng ya, maunya saya sih saya keterima dan gimana prosesnya, apakah ribet ataukah gimana, ataukah bermanfaat. Ya tujuan saya ikut sih bukan untuk gimana, saya untuk men-sharing apakah kartu prakerja ini bermanfaat, bekerja dengan baik, atau hanya mubazir. Ya. Kemarin sempat ikut sampai di tingkat apa, Pak? Baru penentuan gelombang. Udah nggak lulus. Udah penuh. Iya. Berarti Anda nggak Tapi itu biasanya otomatis langsung ikut gelombang selanjutnya itu, Pak. Nah, klik gabung dulu baru. Kalau nggak gabung nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, berarti Otomatis, ya? Saya udah ini apa? Untuk pengalaman pribadi saya udah nanya-nanya ke teman-teman saya yang udah lulus. Itu agak aneh ya kartu prakerja ini. Agak anehnya gimana, Pak? Agak aneh itu dia itu dikasih uang sebagai apa itu namanya? Uang elektronik. Partisipasi lah. Dia itu ada tahapan. Oke. Ada tahapan uang. Yang pertama itu tahapan uang untuk partisipasi kita mengikuti kartu prakerja. Itu nanti dikasih beberapa uang. Itu uangnya dari pemerintah? Iya, dari pemerintah. Oke. Nah, terus ada nominalnya? Kalau nominal dia nggak bisa disebutin ya. Oke. Terus ada tahap-tahap selanjutnya itu dikasih uang juga, namun berbentuk uang elektronik. Uang elektronik. Nah, itu berarti nggak dikasihin ke kita langsung uang cash gitu? Secara tidak langsung itu kan kita itu dikasih uang tapi untuk membeli tutorial. Misalnya kita dikasih uang 300.000 dan itu pun kita nggak bisa diambil, nggak bisa ditarik, itu pun hanya untuk membeli di platform seperti Tokopedia, Bukalapak. Berarti ini sudah ada bisnisnya di luar dari ini semua. Kemungkinan di situ ada bisnisnya, kemungkinan ya. Menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menurut Bapak, betul? Iya gitulah pokoknya. Menguntungkan pihak-pihak tertentu. Misalnya gini deh, kasarnya deh. Misalnya Bapak dikasih uang. Tapi uang itu Bapak tahu saya dikasih, cuman nggak diterima, nggak bisa diambil. Iya. Tapi untuk membeli sesuatu yang kurang bermanfaat. Tapi uang yang diberi oleh pemerintah itu kan masuk tuh ke kita elektronik. Itu bisa kita pergunakan semau kita atau? Ya dipergunakan tadi untuk membeli tutorial, untuk belajar biar kita bisa kayak itu efektif dalam bekerja. Kayak itu. Jadi uang jadi gini, alurnya gini. Pemerintah ngasih uang ke kita. Kita ngasih uang lagi ke orang lain. Bisnis tadi, provider tadi. Jadi kan rakyat kita ini kan penerima kartu prakerja ini hanya untuk tangan sementara saja. Hanya untuk melancarkan bisnis orang-orang atas. Menurut saya ini, sekali lagi menurut saya ini. Untuk Anda. Berarti sekali lagi uang itu diberikan ke kita bukan untuk kita pribadi atau bisa kita belanjakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Kalau itu saya mendingan kalau bisa ditarik atau dibelikan alat-alat yang bisa untuk membantu, memfasilitasi agar bisa mencari uang, bisa menghidupi keluarganya, itu saya kasih plus ya untuk pemerintah. Namun ini kan anggaran udah habis untuk rakyat, tapi rakyat nggak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Namun orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkan uang itu. Saya berpikirnya malah prakerja itu kita mendapatkan pelatihan, terus kita mendapatkan alur nanti kita bisa bekerja di suatu perusahaan atau gimana, terus kita bisa mendapatkan uang dari pemerintah, itu cuma-cuma bisa kita pergunakan untuk sehari-hari atau gimana. Saya pikirnya kayak gitu sih. Sampai saat ini saya belum dapat info yang seperti itu. Jadi uang elektronik ya. Jadi masuknya ke uang elektronik. Iya, untuk dibelanjakan di toko-toko online. Tapi kalau direktur komunikasi sih, yang saya lihat direktur komunikasi prakerja itu kemarin bilangnya untuk prakerja di saat pandemi COVID-19 ini bukan hanya untuk pengangguran sih, tapi lebih ke para
misalnya ojol yang terkendala pekerjaannya karena COVID-19. Jadi kalau misalnya itu benar ya Pak Wawo. Tapi kalau tanggapan saya ya. Tadi kan tanggapan Pak Wawo, ini tanggapan saya. Boleh. Itu kan ada 3.550.000 nih kita mendapatkan uang. Kemudian 1 jutanya itu yang digunakan itu nominal dari pemerintahnya. Iya, nominal dari pemerintah. Kemudian 1 juta tadi untuk ikut pelatihan kayak beli video tutorial, ikut pelatihan dengan berbagai macam yang ditawarkan oleh platform, contohnya Ruang Guru, Tokopedia maupun Bukalapak gitu. Oh, kayak gitu. Ya, jadi kalau 1 juta itu nih, 1 juta tuh kita ikut pelatihan di bawah 1 juta nggak masalah. Yang penting tidak lebih 1 juta. Itu sisanya gimana? Nah, kalau sisanya itu setahu saya kalau 600.000, setahu saya melihat artikel-artikel yang telah ada itu 600.000 selama 4 bulan, jadi 2.400.000 itu diberikan atau ditransfer via e-wallet ataupun dengan via ATM gitu. Rekening kita itu bisa didapatkan gitu. Jadi untuk 2.400.000 itu misalkan 600.000 satu kali pertemuan kayak gitu. Satu bulan 600.000. Ya, bekal itu istilahnya itu bekal untuk biaya hidup selama belum ada. Berarti itu bisa diambil? Bisa diambil, iya, betul itu. Kalau misalnya kita lihat itu bisa diambil, namun kan untuk saat ini kan belum sampai 1 bulan jadi kita belum bisa memberikan secara faktanya seperti apa. Jadi yang saya lihat itu di artikel itu seperti itu. Dan uang 50.000 untuk ikut survei itu juga bisa dibelanjakan kayak gitu. Jadi selama itu ada 3 kali survei, totalnya 150.000, jadi 3.550.000. Oke ya, kita semoga saja itu bisa memang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kalau menurut saya kalau misalkan uang itu tidak bisa digunakan kehidupan sehari-hari atau cuman bisa digunakan sebagai uang elektronik, ya sangat disayangkan. Tapi kalau sangat mubazir. Tapi kalau misalkan uang itu bisa digunakan untuk kita membeli sembako atau kita bisa membayar listrik atau membayar air, itu sangat jelas. Kalau pidato presiden sendiri kan jelas kalau misalnya yang ini kan lagi sibuk-sibuknya bantuan nih, bantuan 600.000 per bulan gitu kan untuk COVID-19, kemudian ada pakaian listrik gratis. Ya, betul. Dan untuk ojek online kan itu nggak dapat apa-apa gitu. Jadi yang didapatkan itu adalah prakerja tadi. Jadi prakerja itu bisa dimanfaatkan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Oh, kayak gitu. Iya. Ini saya mau tanya nih, karena lagi heboh juga di luar dan di lingkungan saya juga lagi heboh bahwa ada kenaikan listrik. Kalau untuk kenaikan listrik sih. Kalau menurut di rumah Bapak ada kenaikan listrik untuk pembayaran bulan ini? Enggak ada ya. Kalau Pak Wo? Saya belum cek nih, Pak. Belum cek ya? Karena yang saya lihat juga di media sosial itu banyak ngeluh bahwasanya isu ya? Mereka tuh banyak yang ngeluh bahwasanya kok biaya pembayaran listrik bulan ini meningkat, padahal pemakaiannya ya sama saja kayak gitu. Apakah ini siasat pemerintah untuk menutupi defisit karena ada yang digratiskan kemarin, ada yang didiskon, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk saya sendiri sih karena pakai token ya. Token. Jadi kalau tadi, tapi token ada gratis sama itu juga sih. Kalau yang untuk 450 sampai 500 volt itu. Kalau yang lebih dari itu nggak bisa dapat gratis. Terus yang terdaftar juga di Keluarga Sejahtera. Iya. Karena saya juga pakai 900 di rumah nggak dapat, Pak. Oh iya. Iya. Belum tetap. Berarti masih mampu. Masih mampu ya. Oke. Mungkin menurut saya obrolan kita pada malam hari ini tentang Hari Buruh dan Kartu Prakerja PLN itu kita cukupkan terlebih dahulu, dan kita akan membuka open donasi untuk membantu rumah sakit yang ada di Kota Palembang, membantu mereka tentang masker, APD dan lain-lain ya. Nanti kita akan share di Instagram kita. Pantengin aja di Instagram kita, mungkin ya ada yang mau donasi ke kita bisa nanti lihat di bawah sini. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak Janes, terima kasih Bapak Wawo. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Hidup apa nih? Hidup buruh ya. Hidup buruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.